Kasihan kasihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyati Anggrage dari kelas RA5 Manajemen semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi dari mata kuliah teori ekonomi, dosen pengampu Bapak Teguh. Baik, terima kasih. Tunggu. Ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Sejarah ilmu ekonomi secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Namun perkembangan dalam pemikiran ini juga berkembang ke arah lain, seperti teori pertentangan kelas dari Karl Marx dan Friedrich Engels, serta aliran institusional yang pertama dikembangkan oleh Thorstein Veblen dan kawan-kawan, dan kemudian oleh peraih Nobel Douglas C. North. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas ruang lingkupnya. Oleh karena itu, sangatlah tidaklah mudah untuk membuat satu definisi yang bisa memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis yang meliputi ilmu ekonomi. Definisi ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos atau peraturan atau aturan hukum, dan secara luas didefinisikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah langkah. Sedangkan definisi dari ahli ekonomi atau ekonom menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Secara umum bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi. Kesejahteraan hidup manusia, karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan zaman. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi mikro lebih dititik beratkan kepada bagaimana pembuatan pilihan untuk, yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber, yang kedua, mencapai kepuasan yang maksimum. Makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan agregat berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi makro antara lain membahas masalah yang pertama, sisi permintaan agregat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi, dan yang kedua, pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan. Metode induktif. Metode induktif adalah metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada dalam realitas kehidupan. Realitas tersebut mencakup setiap unsur kehidupan yang dialami, kehidupan keluarga, masyarakat lokal, dan sebagainya, yang mencoba mencari jalan pemecah sehingga upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dikaji secermat mungkin. Sebagai contoh upaya menghasilkan dan menyalurkan sumber daya ekonomi, upaya tersebut dilakukan sedemikian rupa sampai diperoleh barang dan jasa yang dapat tersedia pada jumlah, harga, dan waktu yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan tersebut. Metode deduktif.
Metode deduktif adalah metode ilmu ekonomi yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan, atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Dengan metode ini, ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara pemecahan masalah sesuai dengan acuan, prinsip hukum, dan ketentuan yang ada dalam ilmu ekonomi. Metode matematika. Metode matematika adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis. Maksudnya bahwa dalam matematik terdapat kebiasaan yang dimulai dengan pembahasan dalil-dalil melalui pembahasan. Dalil-dalil tersebut dapat dipastikan bahwa kajiannya dapat diterima secara umum. Materi selanjutnya, perkembangan teori ekonomi. Apa itu perkembangan ekonomi? Perkembangan ekonomi merujuk pada proses pertumbuhan, perubahan, dan evaluasi dalam suatu sistem ekonomi yang ada di suatu negara atau wilayah. Jadi, perkembangan ekonomi lebih ke arah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya. Faktor-faktor perkembangan ekonomi Hugyok: SDM, sumber daya manusia; SDA, sumber daya alam; budaya, modal; dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ekonomi dunia Adam Smith. Tokoh utama dalam teori ekonomi klasik dengan kayanya The Wealth of Nations 1776, pasar bebas, pembagian kerja, division of labor, konsep invisible hand, nilai kerja, labor flow, teori kapitalisme. David Richard, seorang ekonomi Inggris yang hidup pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, dikenal karena berkontribusi pada teori ekonomi klasik, hukum perbandingan keuntungan, law of comparative advantage, teori nilai tenaga kerja, labor theory of value, teori modal, theory of capital, teori pertumbuhan ekonomi, teori klasik, teori neoklasik, teori neo-Keynes, teori ekonomi baru, teori historis. Ekonomi atau dampak positif bagi masyarakat memberikan peluang untuk meningkatkan berupa pendapat untuk pemerintah pusat maupun daerah. Dampak negatif bagi masyarakat terjadinya perubahan gaya hidup, budaya, adat, istiadat, dan struktur sosial lainnya. Bagi pemerintah, perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya, dan kesehatan masyarakat. Jenis-jenis kemiskinan. Kemiskinan absolut, seseorang tidak memiliki uang atau sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, hingga tempat tinggal. Kemiskinan relatif, seorang tidak dapat memenuhi standar hidup minimum yang diterima oleh masyarakat setempat. Kemiskinan struktural, seseorang tidak memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, sehingga siklus kemiskinan sulit untuk diputus. Lantas, apa yang terjadi bila adanya ketimpangan ekonomi dan kemiskinan? Menurunkan daya beli masyarakat, menghambat aktivitas ekonomi dalam menghasilkan output, terbatasnya lapangan pekerjaan, minimnya upah yang diterima, pertumbuhan ekonomi suatu daerah ikut terlambat. Materi yang selanjutnya adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabelnya. Tingkat elastisitas di sini adalah tingkat terpengaruhnya sejumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan karena adanya perubahan harga. Pengertian dan fungsi permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Menurut Daniel, tahun 2002, permintaan demand adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada suatu pasar. Sementara pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen atas barang-barang ekonomi. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antar jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dan harga barang atau jasa.
Fungsi permintaan juga menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang dipesan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan bahwa jika harga suatu barang meningkat, permintaan untuk barang tersebut juga menurun dan sebaliknya. Jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Jenis elastisitas permintaan dan penawaran memiliki 5 koefisien. Elastisitas harga permintaan dan penawaran yaitu yang pertama elastisitas penawaran sempurna, yang kedua penawaran inelastik, yang ketiga penawaran elastis, yang keempat penawaran elastis uniter, dan yang keempat inelastisitas penawaran sempurna. Faktor elastisitas permintaan: banyaknya barang pengganti yang tersisa, persentase pendapatan yang dibelanjakan, jangka waktu analisis, produk mewah versus kebutuhan, perubahan harga dan barang yang diminta. Oke, materi yang selanjutnya adalah teori perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang akan dilalui oleh seseorang dalam melakukan kegiatan seperti mencari, membeli, mengevaluasi untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat diartikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki peran berbeda, seperti contohnya berperan sebagai influencer, peratauser, dan seterusnya. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Macam-macam teori perilaku: teori ekonomi mikro, teori psikologis, teori antropologis. Teori perilaku konsumen dibedakan menjadi 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan nilai guna kardinal, dan yang kedua pendekatan nilai guna ordinal. Jenis perilaku konsumen menurut para ahli. Menurut Peter dan Olson, terdapat 2 jenis perilaku konsumen, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan perilaku konsumen yang bersifat irasional. Dari kedua jenis tersebut mempunyai ciri masing-masing. Prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen: kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Setiap barang dapat didistribusikan dengan barang lain. Konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen: yang pertama motivasi, yang kedua persepsi, yang ketiga belajar, yang keempat kepribadian dan konsep diri. Kepribadian konsep diri ada 2, pengetahuan dan perasaan. Ada sikap, kebudayaan, kelas sosial, dan keluarga. Perilaku konsumen membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen dapat dilihat pada bagaimana konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Menurut Canuck dan Shipman, proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 tahap, yaitu saling berhubungan, tahap masuk atau input, tahap proses, dan tahap keluar output. Oke, materi yang berikutnya adalah teori biaya dan pemasukan. Pengertian biaya dan pemasukan menurut Supriyatno tahun 2008, biaya adalah pola perubahan biaya dalam kaitannya dalam perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan, misalnya volume produktivitas atau volume penjualan. Besar kecilnya biaya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan. Dampak bunga dan bagi hasil dalam produktivitas. Karakteristik dari sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah bahwa biaya bunga yang harus dibayarkan produksi adalah tetap. Dengan demikian, biaya bunga akan menerima menjadi fixed cost. Dengan kata lain, berapapun jumlah output yang diproduksi, bunga tetap harus dibayar. Konsekuensi lebih keberadaan biaya bunga akan meningkat total biaya. Apa perbedaan sistem bagi hasil dan sistem bunga? Oke.
Dalam bunga, penentuan tingkat suku bunga dibuat pada perjanjian awal dengan pedoman harus selalu untung. Sementara itu, dalam bagi hasil penentuan besarnya, rasio dibuat dengan pedoman untung rugi. Arti sebagai kontribusi yang dipaksakan oleh pemerintah negara dalam jangka waktu tertentu kepada pihak wajib pajak. Sifatnya memang wajib dan disetorkan oleh wajib pajak kepada pemerintah yang nantinya bisa mendapat balasan berupa manfaat secara tidak langsung. Terdapat 4 jenis tarif pajak, yakni tarif progresif, tarif degresif, tarif proporsional, dan tarif regresif. Pertama, tarif progresif. Pada tarif ini penguntungan pajaknya atas persentasenya akan naik sebanding menggunakan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Zakat merupakan pungutan wajib bagi harta yang dimiliki seseorang muslim, tentunya setelah harta tersebut memenuhi syarat. Syarat ini misalnya nisab, batas nilai minimal harta terkena zakat, dan khaul, batas waktu minimal kepemilikan harta terkena zakat. Zakat perniagaan ini akan dikenakan atas keuntungan yang telah diperoleh produsen. Bersama zakat perniagaan adalah 2,5% dari keuntungan. Selanjutnya adalah struktur pasar. Pengertian struktur pasar market struktur adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar terkait jumlah dan ukuran, distribusi perusahaan dalam pasar, serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar dari pasar. Fungsi struktur pasar. Persaingan menentukan tingkat persaingan antara perusahaan. Misalnya, dalam pasar persaingan sempurna, banyak penjual dan pembeli, sementara dalam monopoli satu persatu mengendalikan pasar. Harga mempengaruhi penentuan harga barang atau jasa. Dalam pasar ini, kompetitif harga cenderung mencerminkan biaya produksi. Sementara dalam pasar monopoli, perusahaan dapat menetapkan harga dengan lebih besar. Efisiensi berpengaruh pada tingkat efisiensi ekonomi. Pasar yang lebih kompetitif seringkali mendorong efisiensi karena perusahaan harus berinovasi dan berusaha meminimalkan biaya. Inovasi. Struktur pasar dapat mengetahui tingkat inovasi dalam industri. Persaingan yang kuat dapat mendorong perusahaan untuk terus-menerus berinovasi untuk mempertahankan bangsa pasarnya. Distribusi pendapatan berdampak pada distribusi pendapatan dalam masyarakat. Misalnya, monopoli departemen menciptakan ketidaksetaraan karena perusahaan tersebut memiliki kontrak yang besar atas harga dan produksi. Struktur pasari, persaingan sempurna, banyak penjual dan pembeli dengan produk homogen. Persaingan sangat intensif dan perusahaan tidak memiliki pasar. Monopoli, hanya ada satu penjual atau pemasukan tinggi yang menguasai pasar tanpa adanya persaingan signifikan. Oligopoli, hanya beberapa perusahaan besar yang mengontrol sebagai besar pasar. Keputusan satu perusahaan mempengaruhi yang lain dan terjadi strategis antara mereka. Monopolistik, banyak penjual dengan produk yang dapat dibedakan tetapi masih ada beberapa kekuatan pasar karena perbedaan produk. Oligopsoni, beberapa pembeli mengendalikan pasar dari sisi permintaan, mempengaruhi harga dan kondisi perdagangan. Ciri-ciri persaingan sempurna yaitu jumlah pembeli dan penjual banyak, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen, faktor produksi bebas bergerak, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar, dan produsen bebas keluar masuk pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, penawaran dan permintaan. Ciri persaingan tidak sempurna, jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli, penjual berhak menentukan harga produknya, penjual baru akan susah untuk bersaing, tidak ada produk pengganti, barang yang dijual sama. Yang selanjutnya adalah teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Jenis-jenis produksi
produksi ekstraksi. Yang pertama adalah produksi agraris, yang kedua produksi industri, yang ketiga perdagangan, yang keempat jasa. Dan tahap-tahap produksi ada lagi, yaitu tahapan primer, tahapan sekunder, biaya produksi total, biaya produksi rata-rata. Faktor-faktor produksi ada banyak ya. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga modal, yang keempat faktor kewirausahaan, dan yang kelima sumber daya teknologi. Tujuan faktor-faktor produksi itu memperlancar proses produksi, meningkatkan jumlah keuntungan, memenuhi kebutuhan konsumen, menjaga kualitas produk. Kegiatan perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit atau kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Perusahaan industri pengolahan dibagi dalam 4 golongan, yaitu yang pertama industri besar, banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih. Yang kedua industri sedang, banyaknya tenaga kerja 20-99 orang. Industri kecil, banyaknya tenaga kerja 5-19 orang. Dan yang terakhir industri rumah tangga, banyaknya tenaga kerja dari 1-4 orang. Materi yang selanjutnya adalah pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional: pendapatan menurut KBBI adalah hasil kerja atau usaha. Bila dihubungkan dengan ilmu ekonomi, pendapatan adalah sesuatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja atau usaha dan imbalan atas penyidikan faktor-faktor produksi yang dapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, atau laba. Bila setiap individu, keluarga, atau perusahaan mempunyai pendapatan, negara juga memiliki pendapatan yang dikenal dengan istilah pendapatan nasional. Jenis-jenis pendapatan nasional, yaitu yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product. Yang selanjutnya produk domestik regional bruto atau PDRB. Yang selanjutnya produk nasional bruto atau PNB atau gross national product atau GNP. Selanjutnya produk nasional neto atau PNN atau net national product atau NNP. Jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama pendapatan nasional neto, yaitu PNN atau net national income atau NNI. Pendapatan perseorangan atau PI atau personal income atau PI. Yang selanjutnya pendapatan bebas atau PB atau disposable income atau DI. Karakteristik pendapatan nasional dibagi menjadi ada 3 bagian atau 4 lebih lah ya. Yang pertama adalah nilai akhir, yang kedua nilai pasar, yang ketiga dalam suatu periode waktu tertentu, dan yang keempat berdasarkan wilayah. Oke, materi yang selanjutnya adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Definisi kebijakan fiskal: kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan. Fungsi kebijakan fiskal: fungsi alokasi. Dengan fungsi alokasi ini, kebijakan fiskal sangat berperan aktif dalam mengalokasikan dan mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih terinci, detail, dan maksimal. Pada waktu alokasi, barang-barang produksi tersebut berjalan dengan baik dan juga tepat. Maka dari itu, kebutuhan-kebutuhan masyarakat juga akan terpenuhi dan berjalan dengan baik. Kebijakan fiskal dalam fungsi alokasi ini sangat berperan dan mendukung kelancaran alokasi barang-barang produksi tersebut. Fungsi distribusi: dengan fungsi distribusi, kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen mediasi untuk mendistribusikan yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi, supaya setiap wilayah atau daerah perkembangan ekonominya sama rata atau seimbang. Jika kebijakan fiskal tidak berkontribusi tentang distribusi pendapatan negara, maka ketidakseimbangan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya bisa semakin besar atau tinggi, dalam artian perekonomiannya kacau dan dapat menjadikan masalah dalam perekonomian. Fungsi stabilitas: dengan fungsi distribusi, kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen mediasi untuk mendistribusikan yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi, supaya setiap wilayah atau daerah perkembangan ekonominya sama rata atau seimbang.
Jika kebijakan fiskal tidak berkontribusi tentang distribusi pendapatan negara, maka ketidakseimbangan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya bisa semakin besar atau tinggi. Dalam artian perekonomian kacau dan dapat menjadikan masalah dalam perekonomian. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan krisis ekonomi. Maka dari itu pemerintah membuat program rancangan dalam berbagai bentuk agar warga negaranya menjadi sejahtera. Selain itu, kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam mengeluarkan dan perpajakan. Jika tujuan kebijakan fiskal ini berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar negara yang sebelumnya negara berkembang akan menjadi negara maju. Sebaliknya, jika tujuan kebijakan fiskal yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik ataupun tidak terlaksana, maka kemungkinan besar negara tersebut akan mengalami krisis ekonomi dan akan memiliki utang yang banyak, dan juga hal lain yang memungkinkan, yaitu negara tersebut akan memiliki hutang yang banyak atau lebih besar dari negara-negara tetangganya. Dan pendekatan kebijakan fiskal ekspansif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan restriktif pengeluaran permintaan atau mengurangi pajak restriktif untuk menstabilkan ekonomi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak. Definisi kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar dan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Perekonomian yang baik sendiri dapat dilihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol. Model dan pendekatan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan uang longgar, easy money policy, ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Tujuannya untuk mencapai stabilitas nilai mata uang, menjaga stabilitas sistem pembayaran dan mendukung stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contoh kebijakan moneter: pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia, penerbitan surat utang negara, penyediaan fasilitas overdraft, program intervensi rupiah. Teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Jenis produksi: produksi ekstraksi, produksi agraris, produksi industri, perdagangan, atau jasa. Jenis produksi: produksi ekstraksi, produksi agraris, produksi industri, perdagangan, atau jasa. Tahapan-tahapan produksi: tahapan primer, tahapan sekunder, biaya produksi total, biaya produksi rata-rata, faktor-faktor produksi, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, faktor kewirausahaan, dan sumber daya teknologi. Tujuan faktor-faktor produksi: memperlancar proses produksi, meningkatkan jumlah keuntungan, memenuhi kebutuhan konsumen, menjaga kualitas produk. Kegiatan perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit atau kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Perusahaan industri pengolahan dibagi dalam 4 golongan, yaitu: yang pertama, industri besar, banyak tenaga kerja 100 orang atau lebih. Kedua, industri sedang, banyaknya tenaga kerja 20-99 orang. Industri kecil, banyaknya tenaga kerja 5-11 orang. Industri rumah tangga, banyaknya tenaga kerja 1-4 orang.
Materi yang selanjutnya adalah pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Definisi pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan pemerintah tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelola produksi dan harganya serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Asas-asas pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, kebebasan individu. Yang kedua, kepemilikan pribadi. Yang ketiga, persaingan bebas. Dan yang keempat, pasar efisien. Jenis-jenis pasar bebas. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Yang keempat, pasar oligopoli. Proses dan cara pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, proses pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada penawaran dan pemerintah dengan sedikit atau tanpa kendali pemerintah. Dalam pasar bebas, penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperdagangkan. Yang kedua, kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Pemerintah dapat berperan dalam pasar bebas dengan menerapkan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi penawaran pemerintah dan harga keseimbangan. Kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Tarif adalah pajak yang dikenakan pemerintah atas barang impor. Subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kepada produsen. Kebijakan perdagangan, dampak positif dan negatif dari kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Dampak positif dapat meningkatkan efisiensi produksi, dapat melindungi industri dalam negeri, dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen. Dampak negatif dapat mengaruhi persaingan, dapat menghambat inovasi, dapat mengurangi konsumen. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara dampak positif dan negatif dari kebijakan pasar bebas. Contoh pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Contoh perdagangan bebas APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, dan KAFTA, China ASEAN Free Trade Area, UA, European Union, MIA, Masyarakat Ekonomi Asia, NAFTA, North American Free Trade Agreement. Selanjutnya adalah pasar persaingan monopolitis. Pengertian pasar persaingan monopolitis. Pasar persaingan monopolitis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak di different produk. Persaingan monopoli ciri pasar PIS memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Diferensiasi produk. Persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Perkembangan teknologi dan inovasi. Fungsi pasar persaingan monopolistik, yaitu yang pertama, efisiensi alokasi sumber daya. Yang kedua, inovasi produk. Yang ketiga, diversifikasi pilihan konsumen. Yang keempat, peningkatan kualitas produk. Yang kelima, penciptaan lapangan kerja. Faktor penyebab pasar monopolistik. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli. Yang kedua, sumber daya alam yang amat sangat melimpah ruah. Yang ketiga, produk diferensial. Dikarenakan produk diferensial yang tidak terlalu tinggi membuat setiap produsen lebih mudah dalam persaingan harga. Kelebihan dan kekurangan persaingan monopolistik. Kelebihan pertama, banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri. Yang kedua, adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen. Yang ketiga, terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk. Yang keempat, pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai. Kekurangannya, yang pertama, pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam hal harga, kualitas, maupun layanan. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut. Yang ketiga, pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi. Contoh pasar monopolistik. Pabrik rokok seperti Jarum, Gudang Garam, Jisamsu, dan lainnya sama-sama memproduksi rokok, tapi setiap perusahaan mempunyai ciri khas masing-masing. Kedua, pabrik sepeda
mau pabrik Thor. Contoh selanjutnya dari pasar persaingan monopolistik yang ada di Indonesia adalah pabrik sepeda motor Honda ataupun Yamaha, di mana motor keluaran Honda selalu dianggap lebih irit dibandingkan dengan sepeda motor merek lainnya. Selanjutnya adalah perekonomian terbuka. Definisi ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Fungsi ekonomi terbuka: perdagangan internasional, aliran modal, pengaruh nilai tukar, transfer teknologi dan pengetahuan, diversifikasi ekonomi, pengaruh harga dan inflasi. Tujuan ekonomi terbuka: tujuan ekonomi terbuka merujuk pada tujuan-tujuan ekonomi suatu negara yang terkait dengan keterlibatan dan interaksi ekonominya dengan negara-negara lain di dunia. Ekonomi terbuka melibatkan perdagangan internasional, arus modal lintas batas dan pertukaran mata uang. Beberapa tujuan ekonomi terbuka yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, peningkatan efisiensi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, transfer teknologi dan pengetahuan, peningkatan daya saing global. Model dan pendekatan ekonomi terbuka: secara umum pada sistem perekonomian terbuka ini produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain atau ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya, yaitu impor. Berikut adalah beberapa alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua, menghemat biaya. Produksi, perbedaan tingkat selera, adanya prinsip perbandingan keunggulan atau comparative advantage. Contoh ekonomi terbuka: ekspor dan impor barang, pasar valuta asing atau forex, investasi asing langsung atau foreign direct investment atau FDI, pengiriman tenaga kerja asing, ekspor dan impor jasa.